Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain atau merencanakan struktur base plate pada kolom dari struktur bangunan baja. Baiklah, kita buka. Dan ini adalah struktur baja bangunan gudang yang saya buat pada video saya yang sebelumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk mendesain struktur bawahnya yaitu base plate. Yang pertama kita masuk ke menu define. Kemudian kita cek load combination. Dan ini adalah load kombinasi yang sebelumnya pernah dibuat. Nah, untuk mengetahui gaya-gaya yang terjadi, terutama untuk pembebanan base plate, kita perlu mencari beban terbesarnya dari semua kombinasi ini. Kita akan membuat kombinasi beban envelope. Pertama kita masuk ke add new combo. Kemudian di sini kita beri nama envelope. Setelah itu di sini ganti ke envelope. Kombinasi 1 add. Kemudian kombinasi 2 add. Kombinasi 3 add. Dan seterusnya sampai seluruh kombinasi masuk ke kombinasi envelope ini. Kombinasi 4 kemudian kombinasi 5. Nah, dari sini saya akan mempercepat. Baiklah, seluruh kombinasi sudah dimasukkan ke kombinasi envelope. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita lakukan analyze, kemudian run. Ini semua di run. Setelah di run, kemudian kita lihat pada menu show force join. Kemudian pilih kombinasi envelope. Nah, di sini pilih tabulasi, kemudian apply dan oke. Dan ini adalah nilai-nilai dari gaya-gaya dan momen pada base plate, tumpuan base plate. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada denah. Pilih menu XY. Nah, ini adalah gaya-gaya dan momen yang terjadi pada base plate atau tumpuan join. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa struktur bangunan ini adalah persegi panjang. Kita sudah bisa mengetahui bahwa sumbu lemah dari bangunan ini adalah ke arah Y, dan sumbu kuatnya adalah ke arah X. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengecek beban-beban pada tumpuan base plate ini pada arah lemahnya atau sumbu Y, dan ini adalah arah lemah atau sumbu Y-nya. Kemudian kita pilih satuannya kilonewton, ini diganti ke newton milimeter. Nah, kemudian ini diseleksi.
yang sumbu-sumbu ini. Oke, kemudian display, show table, dengan join output, reaction, oke, kemudian ini pilih envelope, oke. Nah, kemudian ini supaya lebih mudah, ekspor saja ke Excel. Oke, nah ini hasilnya. Nah, dari sini supaya lebih cepat, kita perlu ke data, kita filter. Kemudian, nah ini adalah F1 adalah gaya horizontal arah X, F2 gaya horizontal arah Y, F3 gaya aksial, M1 ini adalah momen arah Y yang memutari sumbu X, dan M2 ini adalah momen arah X yang memutari sumbu Y. Kemudian, tadi kita sudah memahami bahwa struktur ini lemah pada sumbu Y atau arah Y. Maka ini adalah nilai yang akan kita input ke dalam Excel. Nanti saya bisa buka. Kemudian aksialnya, kemudian momen arah Y yang memutari sumbu X. Nah, ini adalah, atau dengan kata lain, supaya lebih mudah, ini momen arah Y, ini momen arah X. Karena tadi kita sudah tahu bahwa momen lemahnya itu adalah pada arah Y, maka kita ambil data-data ini, arah Y, aksial, dan momen arah Y. Oke, nah di sini saya sudah memiliki Excel untuk mempermudah perhitungan. Pertama kita pengenalan dulu. Ini adalah gambar dari base plate yang direncanakan, dimana di sini bisa kita lihat yang berbentuk kotak ini adalah kolom pedestal. Kemudian base plate itu akan bertumpu pada grouting. Kemudian setelah itu ada base plate. Setelah base plate ada kolom baja. Kolom baja dengan base plate akan disambung menggunakan las, jenis las berbentuk fillet. Dan ini adalah las pada sisi flank atau sayap pada kolom. Kemudian ini adalah las pada sisi web atau badan. Kemudian yang 6 biji ini adalah angkur. Direncanakan menggunakan 6 angkur. Kemudian di samping ini adalah dimensi-dimensinya. Di sini kita bisa lihat XC ini adalah dimensi kolom pedestal atau panjang dari pedestal. Kemudian YCE ini adalah lebar dari kolom pedestal. Kemudian di sini ada B. B ini adalah lebar dari base plate. Kemudian di sini ada N. N ini adalah panjang dari base plate. Kemudian DT ini adalah tinggi dari kolom. Kemudian di sini ada S bolt X atau jarak antar angkur pada arah X. Kemudian di sini ada S bolt Y, jarak angkur arah Y. Kemudian di sini S1 ini adalah jarak angkur ke tepi base plate. Kemudian di sini ada TF atau thickness flank. Ini adalah tebal sayap kolom. Kemudian di sini TF, kemudian di sini TW atau thickness web, tebal dari badan kolom. Kemudian di sini kita bisa lihat juga potongannya. Ini adalah kolom baja, angkur, base plate, grouting. Dan bila diperbesar, di sini adalah ada leveling nut
mur yang biasanya dipakai untuk leveling. Sini adalah washer atau ring flat. Dan ini adalah las pada sisi web. Kemudian ini las pada sisi flank. Las ini menggunakan tipe atau berbentuk fillet. Dan di sini kita bisa melihat bahwa gaya-gaya yang bekerja di sini adalah beban aksial, momen, dan geser. Nah, ini adalah angkur. Direncanakan angkur menggunakan angkur tipe L. Dengan ukuran total tingginya 675 mili. Kemudian 55 ini adalah panjang angkur tertanam. Dan 125 ini adalah daerah thread atau dratnya. Kemudian ini hook 120. Kemudian di sini bisa kita lihat juga dimensi-dimensinya dari ranah ini. Ini S1. Nah, ini TP ini adalah thickness plate, tebal base plate-nya. Kemudian F itu jarak angkur ke pusat dari kolom. Kemudian E ini adalah eksentrisitas beban aksial. Kemudian LA ini adalah kedalaman angkur tertanam. Oke, baiklah, kita lanjut. Di sini ada data-data yang harus diisi. Sebelumnya di sini masih berupa angka 0. Kita bisa lihat ada data struktur. Yang pertama 1A ini beban kolom. Gaya aksial perlu kita isi, kemudian momen perlu kita isi, gaya geser akibat beban terfaktor nanti kita isi. Jadi semua yang berangka biru ini adalah yang harus diisi. Kemudian di sini ada kolom baja. Nah, ini sudah saya isi. Ini sesuai dengan kolom struktur yang sesuai di sub ini. Kemudian nanti kita isi tegangan lelehnya, tinggi kolomnya, lebar sayap, tebal badan, kemudian base plate, tegangan leleh bajanya, tegangan taris putusnya, lebar plat, panjang plat, tebal plat, dan ini keterangan-keterangan yang sesuai sudah kita tadi jelaskan. Kemudian di sini ada pedestal beton, kuat tekan beton, lebar penampang kolom, panjang penampang kolom. Kemudian angkur, tegangan tarik putus angkurnya, tegangan leleh, diameter angkur, jumlah drat per inch. Kemudian tebal washer atau ring plat, jumlah angkur baut pada sisi tarik, jumlah angkur baut pada sisi tekan. Kemudian jarak baut ke tepi plat, jarak angkur baut ke tepi, ke angkur baut arah X, kemudian arah Y, jumlah baris angkur baut arah X, kemudian arah Y-nya, panjang angkur baut yang tertanam. Kemudian ini adalah las, perlu kita isi kelas elektroda lasnya berapa KSI, kemudian kuat tarik las. Ini adalah sebenarnya konversi dari KSI ke MPa. Kemudian tebal las pada sisi sayap atau flank kolom baja. Kemudian tebal las pada sisi badan atau web kolom baja. Nah, kemudian kalau ini adalah faktor reduksi kekuatan. Oke, kalau ini sudah standar. Kemudian kita lihat di sini hasilnya masih 0 ya, masih error. Nanti kita isi. Nah, ini sudah standar, ini biar ini hasilnya 0, masih 0. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ke atas lagi. Kita akan isi data-datanya. Di sini ada gaya aksial akibat beban terfaktor. Nah, 3 data ini adalah yang sudah tadi kita siapkan. Yang pertama, kita isi
beban aksialnya adalah F3. Kita pilih F3, sort large to smallest. Nah, ini pilih, ini klik copy, paste saja di sini. Oke. Kemudian momen. Nah, ini adalah momen terbesarnya, copy. Kemudian paste. Paste. Nah. Kemudian selanjutnya gaya geser. Oke, ini kita pilih, paste. Oke, 3 data ini adalah data yang diambil dari SAP. Kemudian berikutnya, untuk tegangan leleh kolom bajanya, kita isi sesuai desain 245 MPa. Kemudian tinggi dari kolom baja adalah 250. Ini kebetulan saya di sini memakai Habib, jadi sama lebar dan tingginya 250. Kemudian tebal sayap di sini bisa kita lihat 14. Kemudian tebal badan adalah ini 9. Kemudian setelah itu kita tentukan juga tegangan leleh bajanya. Di sini saya rencanakan 240 MPa. Tegangan tarik putus platnya 370 MPa. Kemudian lebar plat tumpuan 350. Untuk mengetahui ini daerah mana saja, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa dilihat di sini. Seperti yang barusan, lebar atau panjang N ini, dan lebar B. Nah, seperti ini nih, B 350, N 430. Kemudian direncanakan tebal base plate-nya 30. Oke. Kemudian isi kembali ke bawah. Pedestal betonnya menggunakan kuat tekan 25 MPa atau K300. Lebar penampang kolom pedestal 500 mili atau 50 cm. Dan panjangnya 600 mili atau 60 cm. Oke. Kemudian untuk tegangan tarik putus angkur direncanakan menggunakan angkur. Saya di sini ada acuannya sebagai acuan saja. Nah, ini adalah SNI struktural baja terbaru 1729/2020. Di sini sebagai acuan batang angkur dan batang berulir. Ini adalah standar yang dipakai. Dan di sini saya garis bawahi catatan pengguna. ASTM F1554 merupakan spesifikasi material yang lebih dikehendaki untuk batang angkur. Maka di sini saya rencanakan menggunakan angkur jenis ini menggunakan grade. Nah, di sini saya akan buka F1554 ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 jenis atau 3 kelas atau grade. Ada grade 36, 55, dan 105. Ini adalah kekuatan tarik atau kuat putusnya. Tarik putus untuk grade 36 400 MPa sampai 552 MPa. Kemudian grade 55 517 sampai 655. Grade 105 862 sampai 1034. Kemudian di sini juga bisa kita lihat tegangan lelehnya
minimum 248, kemudian di sini 380 dan 724. Oke, saya di sini berencana menggunakan grade yang 105 ini. Saya akan langsung isi di sini 861,8. Kemudian tegangan lelehnya saya rencanakan 453,6. Kemudian diameter angkur direncanakan diameter 19. Jumlah drat per inch ini sesuai spesifikasi ya. Saya di sini pakai yang 10. Jumlah dratnya per inci. Kemudian tebal washer atau ring plat 3 mili. Nah, ini jumlah angkur baut pada sisi tarik. Nah, oke, kita lihat ke sini. Nah, bisa kita lihat di sini momen diasumsikan ke arah kanan, ke sebelah kanan. Maka di sini akan terjadi tarik dan pada sisi kanan ini akan terjadi tekan. Bisa kita lihat di sini ini tarik, ini tekan. Kemudian bisa otomatis tariknya 3 dan pada sisi tekan 3. Nah, kita isi di sini 3. Ini juga 3. Jarak baut ke tepi direncanakan 50. Oh iya, untuk jarak angkur ini bisa menggunakan rumus untuk jarak antar angkur minimum 3D. Kemudian untuk jarak angkur ke tepi base plate minimum 1,5D. Itu saja. Nah, di sini saya pakai 50 mili. Kemudian nah ini udah secara otomatis ada jarak angkur baut ke angkur baut arah X. Ini sudah otomatis hasil kali. Kemudian jumlah baris angkur baut arah X itu 2. Kemudian arah Y itu 3. Kenapa? Bisa dilihat di sini. Ini barisnya 1, 2 untuk ke arah X dan ke arah Y 1, 2, 3. Oke, kemudian nah ini panjang angkur baut yang tertanam. Ini bisa menyesuaikan tergantung spek dari pabrikan. Di sini saya pakai yang ini 550 ini. Pada umumnya bagian yang tertanam adalah bagian yang tidak berulir. Mulai dari ulir ke bawah. Nah, kemudian di sini seperti yang kita ketahui, kelas elektrodalas yang sering dipakai adalah 70 KSI, kilovolt square inch. Kemudian, nah ini udah otomatis. Ini dikonversi dari KSI ke MPa adalah 482,65 MPa. Ini yang akan dipakai kuat tarik kelasnya. Dan direncanakan untuk tebalas pada sisi sayap. Sisi sayap kita lihat kembali. Nah, ini adalah pada sisi ini. Sayap ini ya. Kemudian ini sisi web. Kita memahami bahwa pada sisi sayap adalah bagian yang paling kritis karena menerima tarik yang besar sehingga kita beri 8. Kemudian tebalas pada sisi badan itu 6. Oke, semua data sudah diisi. Nah, cukup di sini saja. Semua sudah otomatis berubah. Kita lihat. Oke, nah di sini kita yang kedua kita harus ngecek tahanan tekan beton.
Nah, di sini ada luas plat tumpuan baja. Ini adalah B kali N. Oke. Kemudian luas penampang kolom pedestal. Ini adalah efektif ya. Jadi tidak otomatis XCE dikali YCE, tapi ini adalah efektifnya yang luasan efektif. Kemudian tegangan maksimum tumpu beton kita peroleh rumusnya adalah Fpmax 0,85 kali FC frame kali theta. Theta C ini adalah faktor reduksi kuat lenturnya, kemudian dikali akar A1 dibagi A2 dibagi A1 didapat 19,2 MPa. Nah, Fpmax ini bekerja pada daerah sini di bawah base plate. Kemudian tekanan maksimum tumpu beton Qmax sama dengan Fpmax kali B. B ini adalah lebar dari base plate. Didapatlah 6710,75 Newton per milimeter. Kemudian kita cek juga eksentrisitas kritisnya didapat 212,32 mm. Nah, ini adalah area yang kritis, area kritis eksentrisitas. Kemudian kita cek eksentrisitas lebih besar daripada eksentrisitas kritis. Maka struktur base plate ini masuk ke kategori base plate yang menerima momen yang besar. Sehingga di sini ada rumus lagi berlaku. Jika E lebih besar dari E crit, maka digunakan rumus yang ini. Kemudian jika eksentrisitas lebih kecil dari eksentrisitas kritis, maka digunakan rumus ini. Yang ini udah secara otomatis dia akan memilih apakah ini termasuk momen besar atau kecil, dan kita dapat ini, maka akan dipakai nilai Q 1354. Nah, ini hasil dari perhitungan. Kemudian tekanan maksimum tumpu betonnya adalah 6700, sedangkan reaksi tekanan tumpu beton yang terjadi adalah 1354. Artinya nilai ini lebih kecil daripada tekanan maksimum tumpu beton. Maka hasilnya oke. Ini adalah tinjauan pada nomor 2, tahanan tekan beton. Oke. Kemudian yang ketiga, dimensi dan tebal plat tumpuan. Oke. Yang pertama kita tinjau dimensi plat. Luas beban yang bisa ditahan base plate adalah 144.400 mm persegi. Luas beban yang bisa ditahan oleh base plate ini. Kemudian luas beban yang ditransfer ke base plate adalah 19.500. Maka hasilnya oke. Ini bisa dilihat di sini. Ini rumusnya. Jadi dimensi plat ini sudah oke. Dengan ukuran N kali B ini adalah sudah memenuhi syarat. Kemudian kita tinjau pada bagian plat tumpuan jepit bebas atau bending cantilever 96,25 mm. Kemudian bagian plat tumpuan jepit bebas bending cantilever pada arah N adalah 75, dan maka jarak yang dipakai adalah jarak yang terbesar atau I sama dengan max dari M dan N, 96,25. Ini posisinya berada di sini, I. Di sini adalah menerima tekan yang sangat besar, kritis, daerah kritis. Kemudian kita cek tebal plat yang diperlukan pada sisi tekan, pada sisi daerah sini. Ini adalah sisi tekan. Adalah dari rumus 28 mili. Kemudian tebal plat yang diperlukan pada sisi tarik adalah 18,7. Jadi pada daerah sini, sisi tarik,
18,7. Kenapa ini lebih kecil? Karena di sini yang bekerja adalah gaya tarik, sedangkan pada daerah tekan ini adalah gaya tekan, dan kita bisa memahami itu, otomatis akan membutuhkan tebal yang lebih besar. Namun dua nilai ini harus dikontrol, dan sudah kita rencanakan bahwa tebal plat yang dipakai adalah ini 30 mili. Nilai ini lebih besar daripada 28 dan 18,7. Maka hasilnya oke. Jadi tebal plat 30 mili sudah memenuhi syarat. Oke. Nah, kemudian pada poin 4 kita cek gaya tarik pada angkur baut. Kira-kira ini seperti ini gambarnya, dan ini adalah tariknya. Angkur ini mengalami tarik. Ini maka di sini mengalami tekan. Nah, di sini kita bisa lihat gaya tarik pada angkur baut TU sama dengan Qmax kali Y dikurangi PU, didapat 142.436 Newton. Maka angkur pada sisi tarik ini menerima beban tarik 142.436 Newton. Kemudian gaya tarik maksimum satu angkur baut pada sisi tarik ini, maka jumlah ini dibagi dengan jumlah angkur sisi tarik adalah 3, didapat untuk setiap angkurnya menerima beban tarik 47.479 Newton. Kemudian selanjutnya tegangan tarik putus angkur 861,8 MPa, jumlah drat per inch 10. Otomatis didapat luas angkur baut daerah berulir ini 214. Kemudian faktor reduksi kuat tarik 0,75. Kuat tarik nominal angkur adalah luasan ini dikali tegangan tarik putus, didapatlah 184.839 Newton. Maka kesimpulannya tahanan tarik angkur baut adalah 138.629. Nah, nilai ini harus lebih besar daripada gaya tarik maksimum satu angkur baut. Oke, maka hasilnya oke, karena ini lebih besar daripada gaya tarik maksimum satu angkur baut pada sisi tarik. Kemudian pada poin 5 ini adalah kita tinjau gaya geser pada angkur bautnya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Di sini kita ketahui gaya geser pada angkur baut adalah gaya geser dibagi jumlah dari angkur. Angkur gesernya adalah 6 bagi 6, didapatlah 3.270 Newton. Jadi angkur ini menerima 3.270 Newton gaya geser. Terus tegangan tarik putusnya 862, jumlah bidang geser 1, ini oke 1. Faktor pengaruh ulir pada bidang geser 0,4. Ini udah standar. Kemudian luas penampang angkur baut daerah tidak berulir adalah seperti biasa rumus lingkaran Pi per 4 kali D kuadrat. D-nya 19. Kemudian faktor reduksi kekuatan gesernya 0,75. Maka didapat tahanan geser nominalnya R1 kali M kali A bolt. Ini sebenarnya A bolt. Nah, ini oke. Didapatlah 97.738. Maka tahanan geser angkur bautnya nilai ini dikali faktor reduksi kekuatan geser, didapatlah 73.304. Dan nilai ini lebih besar daripada jumlah
gaya geser yang diterima satu angkur baut 3270, maka hasilnya oke. Kemudian pada poin 6 kita tinjau kombinasi gaya geser dan tarik pada angkur baut. Di sini kita dapat luas penampak angkur baut daerah tidak berulir 284, tebal ring platnya 3 mili, tegangan menggeser pada angkur akibat kombinasi gaya geser dan tarik adalah 11,53 MPa, tegangan tarik putus 861,8, lever arm. Nah, lever arm ini adalah tinggi tebal plat ditambah tebal dari ring plat dibagi 2, kira-kira 31,5 mili. Kemudian momen lentur pada angkur MI sama dengan PU dikali Z dibagi jumlah volt, maka didapat 103.010 Newton milimeter. Kemudian modulus penampang plastis angkurnya dapat 1143. Tegangan pada angkur akibat momen lentur didapat 90,11 MPa. Nah, kemudian tegangan aksial yang terjadi pada angkur FTA sama dengan tegangan tarik angkur dibagi luas angkur. Kita lihat, dan ini adalah gaya tarik maksimum satu angkur baut dibagi luasan angkur didapat 167,46 MPa. Kemudian tegangan tarik yang terjadi pada angkur adalah 257,57 MPa. Kemudian ke bawah, tegangan tarik nominal angkur 646,35, tegangan geser nominal angkur 387,81, faktor kuat tarik angkur 0,75. Nah, di sini adalah tegangan tarik angkur 1 didapat 484,76, tegangan tarik angkur 2 628,52. Maka diambil nilai tegangan tarik angkur terkecil adalah 484,76. Dan di sini kita bandingkan tegangan tarik yang terjadi pada angkur ini harus lebih kecil daripada tegangan tarik angkur akibat kombinasi geser dan tarik adalah 484. Oke, ini dengan ini, maka hasilnya oke. Kemudian pada poin 7 kita tinjau juga gaya tumpu pada angkur baut. Gaya tumpu pada angkur baut akibat gaya geser didapatlah 3270,16. Kemudian diameter baut diameter 19, tebal plat tumpu 30, tegangan tarik putus plat 370, tahanan tarik tumpu nominal didapat 506.160 Newton dan tahanan tumpunya adalah 379.620. Nilai ini harus lebih besar daripada gaya tumpu yang terjadi pada angkur baut. Maka hasilnya oke. Kemudian kita lanjut pada poin 8, kontrol panjang angkur baut. Panjang angkur tertanam yang digunakan adalah 550 mili atau 55 cm, kuat tekan beton 25 MPa, dengan leleh baja angkurnya 454, ini sudah ngeling. Kemudian diameter angkur 19, dan ini adalah rumusnya, FY dibagi 4 kali D dikali akar FC frame sama dengan 430, dan nilai ini harus lebih kecil daripada panjang angkur tanam yang didesain, maka hasilnya oke. Kemudian yang terakhir ini poin 9, kita cek juga perencanaan las sambung plat dan kolom baja. Yang pertama, desain las tarik pada sisi tarik sayap atau flank kolom. Direncanakan tebal las pada sisi sayap atau flank kolom yaitu 8 mili. Kemudian panjang efektif las pada sisi sayap flank kolom ini didapat 160 atau 16 cm.
Kemudian beban tarik las per milimeter didapat 890 Newton per milimeter. Sedangkan kekuatan tarik lasnya adalah 482,7 MPa. Maka desain tegangan las ini dari rumus ini didapat 325,8 MPa. Dan desain kekuatan tarik las per milimeternya sudah dikalikan dengan faktor reduksi didapat 1843 Newton per milimeter. Maka dan nilai ini harus lebih besar daripada beban tarik las per milimeter yang terjadi. Maka hasilnya ini oke. Kemudian pada 9,2 desain las geser pada sisi badan atau web kolom. Tebal las pada sisi badan atau web kolom baja didesain adalah 6 mili. Kemudian beban geser per milimeternya 44,2 Newton per milimeter. Ini adalah rumusnya. Sedangkan kekuatan tarik lasnya adalah 482,7. Tegangan nominal las dengan dari rumus ini didapat 217,2 MPa. Kemudian desain kekuatan geser las per milimeternya kali ini maka didapat 921 Newton per milimeter. Dan nilai ini harus lebih besar daripada beban geser per milimeter yang terjadi. Dan hasilnya oke. Dan itulah desain base plate. Dari semua sudah kita isi dari poin 9. Kemudian poin 9 ini perencanaan las sambung plat dan kolom baja sudah terisi. Sudah oke. Kontrol panjang angkur baut sudah oke. Kemudian gaya tumpuk pada angkur baut sudah oke. Kombinasi gaya geser dan tarik pada angkur baut sudah oke. Kemudian pada poin 5 ini gaya geser pada angkur baut sudah oke. Kemudian gaya tarik pada angkur baut ini juga sudah oke. Di sini kita bisa lihat ini adalah skema dari gambar gaya dan reaksi yang terjadi. Kemudian setelah kita tinjau dimensi dan tebal plat tumpuan juga sudah oke. Ini akibat dari gaya-gaya ini, tekan semua dan reaksinya. Kemudian pada poin 2 ini tahanan tekan beton juga sudah oke. Di sini kita bisa lihat beban yang bekerja, Fpmax-nya adalah kita bisa lihat di sini karena momen ini masuk momen yang besar. Kemudian ini data-data sudah sesuai. Baiklah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.